1016174 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas sejarah sastra periode angkatan 70 sampai 80. Poin-poin yang kita bahas adalah 1. Perkembangan kesusastraan, 2. Jenis puisi baru dan pencetusannya, 3. Pengadilan puisi, 4. Pengarang dan karya sastra, 5. Karya sastra yang menonjol, 6. Perbedaan dengan angkatan 66. Baiklah, yang pertama kita akan membahas perkembangan kesusastraan. Yang pertama, periode 70-an. Periode 70-an telah memperlihatkan pembaruannya dalam berbagai bidang, antara lain wawasan estetika, pandangan, sikap hidup, dan orientasi budaya. Para sastrawan tidak mengabaikan sesuatu yang bersifat tradisional, bahkan berusaha untuk menjadikannya sebagai titik tolak dalam menghasilkan karya sastra modern. Perkembangan sastra Indonesia periode 70-an maju pesat karena banyak penerbit yang muncul dan bebas menantikan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Sutarji menampilkan corak baru dalam kesusastraan Indonesia di bidang puisi. Alasan tersebut menyebabkan Sutarji dianggap salah satu tokoh periode 70-an dalam sastra Indonesia. Berikut periode 80-an. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamika yang bercorak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupan yang baru dengan wawasan konstitusional. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam pengarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada saat kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Baiklah, yang kedua, jenis puisi baru dan pencetusannya. Puisi baru adalah jenis puisi yang bebas atau tidak terkait dengan beragam aturan. Puisi baru memiliki bentuk bebas dibandingkan dengan puisi lama seperti dari segi jumlah suku kata, jumlah baris, dan sajak. Jenis puisi baru terdiri atas dua macam, yaitu berdasarkan isi dan bentuknya. Berdasarkan isinya, jenis puisinya yaitu balada, himne, edo, epigram, romansa, elegi, dan satire. Sedangkan berdasarkan bentuk jenisnya, puisinya yaitu distikon, terzina, kuatkan, kuin, oktav atau stanza, sekret, septime, dan soneta. Pencetusan pada puisi baru ini adalah Muhammad Yamin, Khairul Anwar, Sanusi Paneh, Joko Pinurba, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Asmara Hadi, dan Sapardi Djoko Damono. Baiklah, yang ketiga, pengadilan puisi. Pengadilan puisi, tepatnya Pengadilan Puisi Indonesia Mutakhir, merupakan nama sebuah acara yang diselenggarakan Yayasan Arena. Acara ini diadakan di Aula Universitas Parahyangan, Bandung, 8 September 1974 dan diikuti oleh sejumlah pengarang Indonesia. Dalam acara ini, Selamet Kirmanto yang bertindak sebagai jaksa membacakan tuntutannya yang berjudul "Saya Mendakwa Kehidupan Puisi Indonesia Akhir-akhir ini Tidak Sehat, Tidak Jelas, dan Brengsek". Tuntutan Damanto JT dan tuntutan Slamet Kimanto secara tersirat dan tersurat memang terasa di dalam ketidakpuasan terhadap kehidupan puisi Indonesia pada saat itu. Ketidakpuasan itu antara lain menyangkut 1. Sistem penilaian,
terhadap puisi Indonesia. 2. Kritikus sastra Indonesia. 3. Media yang memuat karya sastra Indonesia. Dan 4. Beberapa penyair Indonesia yang dianggap mampan. Itulah sebabnya mereka banyak disebut-sebut dalam pengadilan puisi di Bandung karena dianggap bertanggung jawab terhadap kehidupan puisi Indonesia. Sengaja didukung untuk berbicara dalam jawaban atas pengadilan puisi yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Teater. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 21 September 1974, sebuah acara yang dapat dianggap sebagai kelanjutan atau sambungan pengadilan puisi di Bandung dalam acara jawaban atas pengadilan puisi. Itu HB Jasin, MS Hutagalung, Gunawan Muhammad, dan Sapardi Djoko Damono menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Slamet Kimanto kepada mereka. Baiklah, yang keempat kita membahas pengarang dan karya sastra. Yang pertama, Gunawan Muhammad, lahir di Pekalongan tahun 1942. Karyanya berupa kumpulan puisi Parikesit 1972, Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Malin Kundang 1972, Interkude 1973, Asma Randana 1995, dan Misalkan Kita di Sarajevo 1998. Yang kedua, Taufik Ismail, lahir di Bukit Tinggi tahun 1937, namun ia dibesarkan di Pekalongan. Karyanya berupa kumpulan puisi-puisi sepi 1971, Pelabuhan, Ladang, Angin, dan Langit 1971, dan Sajak-sajak Ladang Jagung 1975. Yang ketiga, Sapardi Djoko Damono, lahir di Surakarta 20 Maret 1940. Karyanya berupa kumpulan puisi Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, Hujan Bulan Juni, dan Ayat-ayat Api. Yang berikutnya, Sutarji Kalzoum Bakri, lahir di Rengat, Indragiri Hulu 24 Juni 1941. Karyanya berupa kumpulan puisi Not dan Amung Kapak 1981. Yang berikutnya, Abdul Hadi W.M., lahir di Sumeneb 24 Juni 1946. Karyanya berupa kumpulan puisi riwayat 1967, Laut Bulung Pasang 1972, Potret Panjang Pengunjung Pantai Sanur 1975, Meditasi 1976, Tergantung pada Angin 1977, dan Anak Laut, Anak Angin 1984. Yang berikut, Ahmad Duni Yosi Hervanda, lahir di Kaliwungu, Jawa Tengah 17 Januari 1954. Karyanya berupa kumpulan puisi Ladang Hijau 1980, Sejak Penari 1990, Sebelum Tertawa Dilarang 1997, Fragmen Kekalahan 1997, dan Sembahyang Rumputan 1997. Yang berikutnya, YB Mangun Wijaya, lahir di Ambarawa 6 Mei 1928. Karyanya berupa kumpulan puisi berjudul Burung-burung Manyar 1981. Yang berikut, Darman Moenir, lahir di Sawah Tengah, Sumatera Barat 27 Juli 1952. Karyanya berupa kumpulan puisi Bako 1983 dan Dendang 1988. Yang berikut, Budi Dharma, lahir di Rembang 25 April 1937.
Karyanya berupa novel yang berjudul Olenka 1983 yang telah didramakan dan Revelus 1988. Yang berikut Budi Dharma, lahir di Rembang 25 April 1937. Karyanya berupa novel yang berjudul Olenka 1983 yang telah didramakan dan Revelus 1988. Baiklah, yang kelima kita akan membahas karya sastra yang menonjol. Yang pertama, Sutarji Kalzoum Bakri yang berjudul O Amuk Kapak. Yang kedua, Burung-burung Manyar. Baiklah, yang keenam, perbedaan dengan angkatan 66. Pada angkatan 66, 1. Kebanyakan tentang protes terhadap sosial dan politik. 2. Mulai dikenal gaya epik pada puisi. Ketiga, banyak pengguna gaya retorik dan slogan. 4. Cerita dengan berlatar perang. Pada angkatan 70, 1. Diabaikannya unsur makna. 2. Penuh semangat eksperimentasi. 3. Berlarilan surrealistik. 4. Dalam drama Paman sering improvisasi pada angkatan 80. Pada angkatan 80 didominasi oleh roman Ferik Intan. 2. Konvensional, tokoh antagonis selalu kalah. 3. Tumbuh sastra berlarian pop. 4. Karya sastra tersebar luas di berbagai majalah dan penerbit umum. Baiklah, itulah pembahasan saya tentang angkatan 70 sampai 80. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.